Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Terima kasih untuk semua saudara sahabat yang mengasihi Tuhan dan setia menyaksikan tayangan-tayangan video saya. Semoga itu bisa menjadi berkat. Hari ini kita kembali masih belajar dari kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama. Bereshit bara Elohim et hasamayim wa et haaret. Kita akan belajar tafsir Kejadian 1 ayat 1 secara singkat dan sederhana. Bereshit bara Elohim et hasamayim we et haaret. Kalau kita memperhatikan, ada tanda di Bereshit yang berwarna putih, ada tanda A, berarti ada catatan yang harus kita perlu lihat. Di sana dikatakan tidak adanya definite artikel atau kata sandang di awal kata Bereshit, yang dalam bahasa Inggris seringkali kita mendapat terjemahan in the beginning. Seharusnya kalau tidak ada kata sandang, harusnya diterjemahkan in beginning. Dan seringkali sesungguhnya ini dipersoalkan karena Bereshit tidak boleh dipahami sebagai suatu permulaan yang mutlak menurut beberapa teolog. Namun kalau kita lihat pada bagian lain, misalnya dalam Yesaya 46 ayat 10, dalam konteks ini justru menjelaskan kata absolut meskipun tanpa kata sandang. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa artikel harus dengan Bereshit agar menjadi absolut tidak dapat berlaku pada setiap kasus. Bereshit bara Elohim et hasamayim we et haaret. Mari kita perhatikan, kata Bereshit ini ingin menjelaskan asal-usul segala sesuatu. Yang pertama, menjelaskan asal-usul segala sesuatu. Yang kedua, Bereshit juga ingin menjelaskan batasan waktu, apakah itu detik, menit, jam, hari, bulan, tahun, dan seterusnya. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa batasan waktu ini ingin menjelaskan bahwa Allah yang tidak terbatas membuat batasan waktu pada ciptaannya dengan kata Bereshit. Kemudian kita lihat kata yang kedua, kata bara. Kata ini muncul di 3 tempat penting dalam Kejadian pasal 1. Yang pertama, Kejadian 1 ayat 1. Kemudian yang kedua, penciptaan binatang pada Kejadian 1 ayat 21. Dan penciptaan manusia pada pasal 1 ayat 27 dan pasal 5 ayat 1 sampai dengan 2. Kata ini memiliki 4 konotasi. Yang pertama, kata bara menunjukkan konotasi kebaruan, penampakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Jadi betul-betul baru. Kemudian yang kedua, kata bara juga menjelaskan satu perbuatan, satu tindakan tanpa usaha. Yang ketiga, menjelaskan perbuatan itu dalam waktu atau tindakan yang seketika. Dan yang keempat, kata bara selalu berkaitan dengan aktivitas Allah atau aktivitas ilahi. Tuhan selalu menjadi subjek dari kata kerja ini. Mari kita lihat bara, satu istilah yang hanya dipakai untuk Allah sebagai subjek. Pertanyaannya, mengapa? Mengapa kata bara hanya dipakai sebagai subjek untuk Allah? Karena Allah yang dapat menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Atau dengan istilah yang sangat familiar bagi kita disebut dengan creatio ex nihilo. Kemudian
Kata bara juga menjelaskan bahwa segala sesuatu itu dibuat tanpa bahan atau material. Kemudian, et hasamayim we et haaret, langit dan bumi. Objek yang diciptakan oleh Allah merupakan representatif dari segala yang diciptakan oleh Allah. Itu dapat kita bandingkan misalnya dengan Mazmur 146 ayat 6, Kisah Rasul pasal 4 ayat 24, dan juga Kisah Rasul 17 ayat 24. Kejadian 1 ayat 1 adalah rangkuman atau judul dari seluruh rangkaian penciptaan. Jadi kalau kita bicara tentang et hasamayim we et haaret, ini sebenarnya merupakan objek dari keseluruhan yang diciptakan oleh Allah. Ungkapan hasamayim we et haaret, ya, langit dan bumi, adalah kiasan yang kita kenal dengan merisme untuk ungkapan atau kiasan yang bersifat total atau totalitas. Penggunaannya dalam Alkitab tampaknya terbatas pada totalitas tatanan dunia saat ini dan setara dengan segala sesuatu. Seperti di dalam Yesaya 44 ayat 24. Itu bisa kita bandingkan dengan Mazmur 103 ayat 19, kemudian Yeremia 10 ayat yang ke-16. Yang sangat penting untuk diperhatikan adalah bahwa penggunaan kata hasamayim we et haaret, ya, di tempat lain dalam kitab suci menunjukkan bahwa frase tersebut mencakup matahari dan bulan serta bintang-bintang. Bisa kita lihat misalnya di dalam Yoel pasal yang ketiga ayat 15 sampai 16. Kemudian mari kita lanjutkan. Bereshit bara Elohim et hasamayim we et haaret. Di dalam kejadian 1 ayat 1 ini menjelaskan ada 3 pokok penting secara singkat. Yang pertama, dalam kejadian 1 ayat 1 dijelaskan identitas sang pencipta. Dipakai istilah Elohim jamak keagungan yang membedakan Allah di dalam kitab Kejadian dengan ilah-ilah lain. Kemudian kata Kejadian 1 ayat 1 juga menjelaskan asal-usul alam semesta. Segala sesuatu memiliki eksistensi atau keberadaan atau menjadi ada karena diciptakan oleh Allah. Yang ketiga, kalau kita melihat istilah Bereshit pada mulanya, juga ingin menjelaskan karya Allah di masa lalu pada proses penciptaan alam semesta. Tetapi sekaligus ini secara tersirat juga ingin menjelaskan akhir dari segala sesuatu di masa depan. Oleh karena itu, saudara, kalau kita melihat karya Allah di masa lalu dan masa depan, kita dapat membandingkan apa yang dicatat dalam kitab Wahyu dan juga di dalam kitab Kejadian. Misalnya di dalam kitab Kejadian dan Wahyu kita melihat perbandingan penciptaan langit dan bumi. Sedangkan dalam Wahyu pasal 21 ayat 1, langit dan bumi yang baru. Pohon kehidupan di Taman Eden. Kemudian pohon kehidupan di Yerusalem baru. Suatu sungai mengalir melalui taman. Suatu sungai mengalir melalui Yerusalem. Pernikahan pertama Adam dan Hawa. Pernikahan terakhir Kristus dan gerejanya. Permulaan pekerjaan setan, berakhirnya pekerjaan setan. Yang berikut, kalau kita melihat perbandingan ini, ya, dunia yang bersifat sementara ada di dalam kitab Kejadian dengan dunia yang bersifat kekal ada di dalam kitab Wahyu. Ada yang pertama kita lihat pemisahan terang dan gelap. Di dalam kitab Wahyu tidak ada malam lagi di sana. Pembagian darat dan laut, tidak ada lagi laut. Aturan matahari dan bulan tidak membutuhkan matahari atau bulan. Manusia di taman yang telah disiapkan
manusia di kota yang telah dipersiapkan. Sungai mengalir dari Eden, sungai yang mengalir dari tahta Tuhan. Emas di tanah, di tempat diciptakan Tuhan, emas di kota. Pohon kehidupan di tengah-tengah taman, pohon kehidupan di seluruh kota. Damar bedola dan batu oniks, segala macam batu mulia ada di sana. Tuhan berjalan-jalan di taman. Tuhan tinggal bersama-sama umatnya. Kemudian kita melihat apa juga yang terjadi di dalam kitab Kejadian dan apa yang terjadi dalam kitab Wahyu. Tanah terkutuk karena dosa manusia. Di dalam kitab Wahyu tidak ada lagi kutukan. Ada duka lara dan pergumulan manusia. Tidak ada lagi kesedihan. Ada onak dan duri. Tidak ada lagi rasa sakit. Ada keringat di wajah, air mata terhapus. Makan tumbuh-tumbuhan dari ladang. Ada 12 jenis buah yang diperuntukkan untuk dimakan. Kembali ke debu, tidak ada lagi kematian. Kejahatan terus-menerus terjadi. Tidak ada lagi kejahatan yang dapat mencemarkan. Kulit binatang. Di sana ada lenan halus, putih dan bersih. Ada penantang iblis, setan telah dibuang. Dijaga dari pohon kehidupan, memiliki akses ke pohon kehidupan. Diusir dari taman, masuk ke kota surgawi. Penebus dijanjikan, penebusan dilakukan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian maka jelaslah beberapa poin penting yang kita pelajari dari Kejadian pasal 1 ayat 1. Beresit